lihat sebenarnya masjid di tempat kita banyak. Mereka cuman berpikir bikin masjid untuk tempat ibadah. Tapi saya kok kepengen berpikir bikin masjid, memakmurkan masjid menjadi tempat ibadah, menjadi tempat wisata religi juga. Dan dengan begitu masjid itu selain memberikan manfaat berfaedah untuk ibadah, berfaedah secara ekonomi juga. Ya, dimana kalau dia menjadi tempat wisata religi, paling tidak daerah-daerah itu dan masyarakat itu ekonominya akan bergerak. Mereka bisa menjual cenderamata, mereka bisa menjual makanan, minuman, dengan sendirinya otomatis satu kawasan ekonomi baru di sentra-sentra, mungkin sentra-sentra baru. Nah, dengan sendirinya dampaknya selain kesejahteraan masyarakat setempat, harga tanah di sekitar sini akan ikut melambung naik. Jadi kita memberikan kesempatan kepada mereka. Sedangkan idenya kenapa masjid ini mungkin modelnya berbeda dengan yang lain. Ini semacam oriental look, semacam gayanya Tionghoa, campuran Betawi, ya kan, campuran Arab. Di mana kita lihat ada Asmaul Husna, berbahasa Chinese, berbahasa Arab, berbahasa Indonesia. Karena ini kita mempersatukan budaya yang ada. Budaya Islamnya yang melalui Arabnya, budaya Tionghoanya juga ada, budaya Indonesianya dengan Betawinya. Nah, ini bukan kita mau bikin Cinanisasi, tetapi ini sesuatu yang unik. Kalau masjid ala Timur Tengah ini sudah terlalu banyak. Sedangkan masjid-masjid yang ala Oriental ini sesuatu yang selalu menjadi unik dan menjadi tempat tujuan wisata. Nah, alhamdulillah setiap yang kita bikin, baik yang di Kolong Tol, baik yang di pintu Ancol, baik yang di sini, dan nanti insya Allah akhir tahun yang tempat di pintu Barat, terus kemudian pertengahan tahun depan di depan samping pintu Sentul Selatan, yang kelima, ya kita akan buat terus seperti ini supaya bukan hanya tempat ibadah, tetapi menjadi satu sentra ekonomi yang baru masyarakat sekitar. Mendidik mereka supaya lahir entrepreneur baru. Dan ini kan UMKM kita selama ini yang menopang negara kita, walaupun kita masih bisa cepat karena UMKM. Kira sampai ke sana ternyata ya. Dan unik kan teman-teman semua ini jatuhnya Asmaul Husna berarti ini ya? Iya, ini Asmaul Husna, ada versi tulisan Cinanya. Itu kaligrafi Arabnya juga kalau kita perhatiin disangka itu tulisan Cina, katanya itu adalah tulisan Arab sebenarnya, kaligrafi dengan tonton yang seperti nuansa Tionghoa nih. Iya. Wah, ini saya juga rubah pas dibilang tadi Asmaul Husna, saya langsung hitungin benar aja. Ini memang ada desainer khusus atau bagaimana nih untuk ini aja? Memang saya memberangkatkan 20 orang tahun 2010 pergi ke Uighur, ke Xinjiang, di Cina. Dari 2010 saya udah niat mau bikin masjid, tetapi belum kejadian. Akhirnya kemarin waktu tahun 2017 atau 2018 terrealisasi di Kolong Tol di daerah Papango, yang itu yang di Priuk. Terus yang kedua di Ancol, itu bantuan dari Arta Geraha Peduli. Terus yang ketiga di sini di samping tol Desari, kemudian yang keempat di samping tol Sentul Bogor. Terus nanti yang kelima juga insya Allah dari Arta Geraha Peduli yang di depan Sentul Selatan, itu yang akan membangun di sana. Jadi alhamdulillah ada beberapa pejabat-pejabat tinggi bilang boleh nggak saya ikut bangun gitu. Jadi ini kita memberikan kebaikan dan ketutulan dan membuat orang iri untuk berbuat kebaikan. Jadi ada dua pejabat tinggi setingkat menteri. Yang satu meminta dibuatkan di Sumedang, tapi belum bisa saya sebutkan namanya. Yang satu lagi mungkin di Bogor. Mengenai bangun masjid nih Pak, ada kenikmatan apa sih pas ketika bangun masjid? Yang pertama deh, waktu bangun yang pertama nih, kemudian akhirnya kemudian ketagihan bangun lagi gitu. Kalau bukan karena ketagihan bangunnya terus kemudian nggak mungkin bangun lagi ya, gitu, karena kapok lah bikin lagi gitu. Yang pertama kemudian akhirnya kan ada rasa kenikmatan apa yang akhirnya sampai? Sebenarnya masjid saya yang pertama bukan di Priuk, tapi masjid yang oriental look pertama di Priuk. Yang pertama adalah di kampung saya di Samarinda, di pabrik saya. Tapi ya ala masjid kampung lah gitu ya. Nah, itu yang pertama saya bikin. Tetapi kalau di ibu kota saya bikin yang pertama ya di Priuk, di Papango, di kawasan yang paling kumuh di ibu kota, yaitu di Kolong Tol.
Mas Ari kan udah lihat, bagaimana tetangga kita cukup termarginalkan, kesian mereka. Dan ini masjid yang di kolong tol itu, jam 10 pagi itu akan ramai oleh anak-anak di bawah 10 tahun yang pulang sekolah, orang tuanya suruh main di sana. Kemudian jam 12 siang, ibu-ibunya bawa makanan nyuapinnya anak-anaknya. Di situ ya. Nah, kemudian anak-anaknya kelar makan, anak-anaknya suruh belajar. Di situ juga Ada TK-nya ya? Ada di sana ya. Ada TK-nya juga ada di belakang. Terus buat balai rakyat juga ada. Setelah anak-anaknya main, biasanya ibu-ibunya itu akan berinteraksi sama ibu-ibu sambil yang sekarang mungkin udah nggak ada, main cari-carian kutu. Ya, itu sudah ada ya. Makanya di situ jadi buat tempat berinteraksi. Jadi di sana ada TPA, ada perpustakaan, ada taman kanak-kanak ya. Ada aula juga gitu ya. Ada aulanya. Jadi kemudian dia punya teras itu. Adik-adik kita yang rumahnya, maaf sebagian masih tanah merah, dia bisa tidur-tiduran karena dingin, ada keramik, marmer, semua kan Mas Ari pernah lihat di sana. Jadi ya, maksud saya bikin masjid ini kan kalau bisa masjid itu selain bermanfaat buat tempat ibadah, dan masjid itu kalau bisa nggak usah minta-minta duit dari orang, bisa memakmurkan dirinya sendiri. Benar, ya. Jadi di sini kita masjid-masjid saya ya alhamdulillah saya bangun nggak minta sumbangan, nggak bikin proposal ke orang-orang, karena saya ingin menunjukkan satu citra Islam, citra yang baru. Islam yang kalau bisa tidak perlu meminta-minta, tetapi carilah keuntungan buat agamamu. Benar. Jangan dari agamamu cari keuntungan buat dirimu gitu kan. Gitu. Kira-kira begitu. Jadi, nah makanya alhamdulillah masjid-masjid kita ya kalau ada yang mau nyumbang satu masjid silakan. Kalau nyumbang sedikit-sedikit ya kita nggak minta, kita terima, ya kan. Nah kalau yang dari Harta Gerak Peduli nyumbang satu musola di depan pintu Karnaval Ancol. Rencana satu lagi mungkin di depan pintu Sentul Selatan, yang Sentul Barat saya udah bangun. Gitu. Jadi kalau dibilang ketagihan, saya pikir ketagihannya kenapa? Percaya atau tidak percaya, the power of sadaqah, terus the power of masjid mungkin ya, kita bikin masjid buat orang ibadah, kita berikan yang terbaik, itu dengan secara tidak langsung badan jadi tambah sehat, umur jadi tambah panjang, insya Allah ya ini semuanya. Terus rezeki alhamdulillah jadi tambah lancar gitu. Nah ini sekarang terus ada lagi yang hebat, bahwa kadangkala kita manusia tidak luput dari rasa hilaf, penuh dengan aib. Allah suka menutupkan aib kita itu. Waduh ya, banyak hikmah. Beliau seorang mualaf tapi sampai ke sana